Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Kamis, tanggal 2 Juni 2022, kita akan bersama-sama mengawali dengan renungan harian kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang selalu ada melingkupi setiap hal dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang boleh menuntun dan membimbing kami, sehingga kami boleh mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesuai dengan Almanak Nas GKE pada bulan Juni ini, pada hari ini diambil dari Perjanjian Baru, dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-25. Dengan judul perikop, hidup menurut daging dan roh. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan firman-Nya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mengawali bulan yang baru, yaitu pada bulan Juni 2022, kita bersama-sama diperhadapkan dengan subtema, yaitu menjadi pelaku firman. Bagaimana firman Tuhan pada hari ini dapat membawa kita bersama-sama untuk menjadi pelaku firman tersebut. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang daging dan roh dalam kitab Galatia ini cukup terkenal dan sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan sudah ada ditulis dalam bentuk sebuah lagu oleh penyanyi Gracia Epifania yang berjudul Buah-Buah Roh. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya lagu ini. Karena kalau kita ketahui ya, hidup dari daging dan roh itu merupakan sesuatu yang berbeda. Firman Tuhan mengatakan saja bertentangan satu sama lain, yang artinya saling berlawanan. Karena
Dari masing-masing kata ini, apabila kita mengambil salah satu jalan hidup yang kita pilih, maka akan ada konsekuensi yang terjadi bagi diri kita. Dapat dilihat dalam ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-21, bahwa ada banyak contoh perbuatan kedagingan atau keinginan daging kita. Dan apa yang menjadi konsekuensi bila kita melakukannya, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terbalik ya, kalau dengan keinginan roh yang ada dalam ayat 22 dan 23 ini merupakan hidup memang menjadi milik Kristus dan ia akan mendapatkan bagian tentunya dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, seringkali dalam konteks masa kini, hal yang mudah itu untuk dilakukan dan sering terjadi adalah kemunculan untuk mengikuti keinginan daging. Karena itu akan memberikan kebahagiaan yang pasti dapat cepat. Tetapi ingat, ini hanya berakibat kefanaan yang membawa kita menjauh dari Kristus Yesus. Justru yang nyata sampai kita, yaitu tiada lain adalah roh-roh yang sering kita dengar sebagai buah-buah roh ini. Sebagai orang yang beriman, nyatanya memang sulit untuk diterapkan. Akan tetapi dengan berupaya satu persatu kita melakukan keinginan roh dalam setiap tingkah laku, tutur kata, dan pikiran kita sehari-hari, maka keinginan daging itu tidak akan memiliki tempat untuk menguasai diri kita, kehidupan kita. Percayakan pada Tuhan sebab kuasanya lebih hebat dan memampukan kita untuk menjalaninya. Lakukanlah apa yang firman Tuhan inginkan pada hari ini. Menjadi pelaku firman Tuhan tidaklah mudah, tetapi dengan roh-roh ini yang akan menolong kita untuk mendapatkan bagian-bagian dari kerajaan Allah. Jauhkanlah diri kita dari keinginan-keinginan daging, menyesatkan dan menjauhkan kita dari kehendak Allah. Dan kita harus terus berdoa. Kita memohon pengampunan dan penyesalan akan setiap hal yang mungkin sudah terjadi dari keinginan-keinginan daging kita. Percayalah Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan akan mengampuni kita yang datang dan memberi diri dalam pertobatan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang terdapat dalam kitab Galatia. Kami boleh mengetahui bahwa keinginan daging adalah hal yang salah, dan semestinya yang kami lakukan sebagai pengikut Tuhan yang taat dan setia, sebagai murid-murid Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, yakni melakukan perbuatan, yaitu keinginan roh atau buah-buah roh, seperti yang sudah ada dalam firman Tuhan pada hari ini. Menjadi pelaku firman itu bukanlah sesuatu hal yang mudah Tuhan. Bahkan mengerjakan setiap hal yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan kami adalah suatu hal yang sangat luar biasa ketika kami boleh merasakan dan mendapatkannya. Tetapi oleh sebab itu ya Tuhan, kami diingatkan untuk tetap merendahkan diri kami, untuk tetap menyesalkan atas segala kelalaian dan apapun yang boleh kami kerjakan yang mungkin mengecewakan, menyimpang daripada jalan Tuhan dan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama menyerahkan diri kami untuk Tuhan sucikan, untuk Tuhan kuduskan.
dan Tuhan layakkan kehidupan kami untuk menjalani dan mengawali setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhanlah yang menyertai dan memberkati. Biarlah Tuhan Engkau mengampuni kami sekalian, sehingga kami selalu menjadi pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan kebenaran daripada isi berita baik dan juga memberikan shalom ataupun damai sejahtera tersebut dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tanpa kehadiran-Mu dalam kehidupan kami tidak akan pernah mampu untuk menjalaninya. Biarlah Tuhan Engkau selalu tinggal dalam kehidupan kami, tinggal diam dalam diri kami, menguasai kami, sehingga Roh dapat memimpin kehidupan kami ke arah dan jalan yang baik dan benar, bahkan dapat menjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal diam dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersama-sama memohon ya Tuhan, Engkau selalu berkenan memberkati setiap hal yang boleh kami kerjakan dalam waktu ke waktu. Bahkan gereja-gereja-Mu, jemaat, setiap pelayanan dan persekutuan-Mu dimanapun boleh berada. Tuhan menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjaga, melindungi, menjauhkan dari setiap macam permasalahan dan juga keadaan-keadaan yang tidak kami inginkan. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang boleh terjadi bagi kami. Dan juga Tuhan Yesus Kristus, kiranya juga Engkau boleh senantiasa memberkati dan menyertai jemaat Tuhan yang ada di Immanuel Tumbang Tonduk. Biarlah jemaat-Mu yang berada di sana boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan selalu mencukupkan. Tuhan selalu memberkati setiap pekerjaan, usaha dan pelayanan jemaat-Mu di sana, agar mereka selalu merasakan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan, senantiasa melingkupi kehidupan hari lepas hari. Kami serahkan dan menyerahkan bahwa Tuhan yang memberkati segala program perencanaan kegiatan dalam Jemaat Immanuel Tumbang Tonduk-Mu berjalan dengan baik dan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan hari lepas hari. Kami menyerahkan Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang bekerja, Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami dan memegang erat tangan kami melewati segala macam hal yang boleh kami hadapi pada saat ini. Inilah Tuhan seru doa kami. Kami tidak dapat mengucapkannya satu persatu, tetapi Tuhan mengetahui apa yang boleh menjadi keinginan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Kami akhiri Tuhan bersama-sama doa syafaat kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.